Hari ini kelas 3 akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Adapun hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-11. Tema pembelajaran kita hari ini bersyukur dalam perbedaan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dan Ibrani 12 ayat 14. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, yuk kita berdoa. Anak-anak yang di rumah, ayo lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat dan kasih-Mu hari ini. Kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya pembelajaran ini dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kami untuk selalu menjadi anak-anak pintar dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan manusia sangat unik. Artinya berbeda dengan yang lain. Tidak ada yang sama persis. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan dan masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Tuhan menciptakan bunga dengan beraneka jenis warna. Perbedaan itu membuat pemandangan menjadi sungguh indah. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Ada dua hal yang berlawanan. Ada timur, ada barat, matahari terbit kemudian tenggelam. Ada yang baik, ada yang jahat, dan sebagainya. Hal yang baik seringkali sulit untuk melakukannya, tetapi hal yang jahat sering kita melakukannya. Tujuan Tuhan menciptakan perbedaan adalah agar manusia saling melengkapi. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 mengatakan, mengajarkan sebagai umat Tuhan kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tubuh terdiri dari beberapa anggota yang berbeda fungsinya, tetapi untuk melakukan sesuatu kegiatan saling menunjukkan dan saling bekerja sama. Seperti sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa anggota yang berbeda, tetapi saling bekerja sama berdasarkan kasih yang tulus untuk mencapai satu tujuan. Di masyarakat tempat kita tinggal, kita juga terdapat beberapa perbedaan, yaitu berbeda agama, status sosial, ekonomi, usia, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di setiap pulau tinggi suku yang berbeda dengan pulau lainnya. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda. Misalnya, daerah Jawa Tengah, suku Jawa, bahasa Jawa, tari serempit. Nah, berbeda dengan daerah Sumatera Utara, di mana sukunya Batak, bahasanya Batak, dan tarinya tari tortor. Nah, dan juga daerah Jawa, suku Sunda, bahasanya juga bahasa Sunda, dan tarinya tari merek. Nah, berbeda dengan daerah Jawa Timur dan Madura, di mana suku Madura, bahasa Madura, tarinya tari remong. Nah, dan juga daerah DKI Jakarta, di mana sukunya suku Betawi, bahasanya bahasa Betawi, tarinya tari yapong. Berbeda dengan daerah Bali, di mana suku Bali, bahasa Bali, dan tarinya legong. Nah, dan juga daerah Kalimantan, di mana Kalimantan suku Dayak, bahasa Dayak, dan tarinya gong. Nah, berbeda dengan daerah Papua. Papua suku Asmat, bahasanya Asmat, dan tarinya musyoh. Nah, itu dia perbedaan-perbedaan suku bangsa yang bisa kita lihat dari sukunya, dari bahasanya, dari tarinya berbeda-beda, bukan? Nah, bersyukur kepada Tuhan karena perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini yang Tuhan ciptakan. Kita harus saling mengasihi dan hidup rukun dengan teman yang berbeda agama.
Di Indonesia ada 6 agama yang diakui pemerintah, yaitu pertama, Islam, kedua, Kristen, ketiga, Katolik, keempat, Hindu, kelima, Buddha, keenam, Konghucu, dan setiap warga negara harus menganut salah satu agama yang diyakini. Meskipun berbeda-beda, baik suku, bahasa, adat, dan budaya serta agama, kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, anak-anak. Dengan perbedaan yang ada, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Kitab Ibrani 12 ayat 14 mengajarkan bahwa kita harus hidup damai dengan semua orang dan mengerjakan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan adanya perbedaan berarti hidup kita menjadi lebih lengkap dan indah. Sikap bersyukur atas perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah: pertama, mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Kedua, hidup berdamai dengan mereka. Ketiga, hidup rukun dengan mereka. Keempat, menghormati dan menghargai. Itu dia anak-anak, sikap bersyukur atas perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan adanya perbedaan berarti kehidupan kita menjadi lebih lengkap dan indah. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita. Bersyukur kepada Tuhan karena perbedaan-perbedaan yang ada di alam ciptaannya. Tujuan Tuhan menciptakan perbedaan adalah agar manusia bisa saling melengkapi. Perbedaan tidak boleh menimbulkan pertengkaran. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan soal di bawah ini. Pertama, jelaskan tujuan Tuhan menciptakan perbedaan. Kedua, sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. Ketiga, sebutkan 4 contoh sikap bersyukur atas perbedaan yang Tuhan berikan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Oke, hari ini kita mau tutup pembelajaran kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, lipat tangan, tutup matanya kembali. Kita mau berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan beraneka macam perbedaan di bumi. Ajarilah aku untuk menghargai perbedaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.